kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu tentang sebuah kafe yang punya cerita keren abis di baliknya. Bukan cuma tempat nongkrong atau ngopi cantik, tapi kafe ini punya sejarah panjang yang penuh perjuangan. Penasaran gimana mereka bisa jadi sekeren sekarang? Langsung aja kita simak ceritanya. Tahun 2020, tepatnya waktu pandemi ya, 10 hari sebelum pandemi. Nah, ceritanya ini jadi ada, kita awalnya owner dari Berdikari Coffee ini bertiga, yaitu teman SMA semua. Kita teman SMA, spesifiknya lagi kita teman satu ekstrakurikuler pecinta alam, tapi kita memang punya kepemilikan, punya minat di kopi. Nah, tiga temen ini nih punya background masing-masing lah. Yang pertama adalah Om. Dia memang backgroundnya itu dia marketing dari dulu. Kebetulan dia juga marketing di ada 2 coffee shop di Semarang pada saat itu. Waktu aku ajak untuk buat kedai kopi. Nah, yang kedua ada Om. Ada Tiko. Tiko ini dia memang expertise di kopi. Dia udah mungkin menelis di dunia kopi itu mulai tahun 2014-2015an. Dia udah mulai mengulik-ngulik kopi. Nah, jadi bisa dibilang 5 tahun pengalaman ya di dunia kopi. Nah, terus yang ketiga adalah aku, expertise-ku sebenarnya di provide aset ya. Jadi aku punya aset yang bisa dimanfaatkan gitu. Terus alasan kedai coffee shop ini didirikan ada beberapa alasan. Yang pertama jelas ada potensi karena di area sini kurang lebih 500 meter dari Berdikari Coffee ini akan didirikan kampus Untidan. Ini kan berarti investasi jangka panjang, itu yang pertama. Dan yang kedua, alasan yang sebenarnya tidak begitu masuk akal ya, karena itu tuh sebagai gudang waktu itu, sebagai gudang usaha yang lain lah, usahaku yang lain. Nah, setelah dipikir-pikir kenapa ini nggak dimaksimalkan aja untuk menjadi sebuah usaha gitu. Toh ini juga gudangnya juga nggak efisien banget kayak gitu. Jadi dari 2 alasan itu akhirnya saya memutuskan untuk membangun coffee shop. Nah, alasan ketiganya adalah karena memang aku, Om dan Tiko ini ketika liburan, ketika ini pulang kampung Magelang itu pasti nyari coffee shop untuk nongkrong. Nah, kenapa kita nggak ngebuat coffee shop sendiri aja gitu loh? Itu kan lebih provide apa yang kita inginkan. Kendalanya banyak banget ya untuk dalam pengelolaan kafe ini. Jadi bisa dibilang Berdikari Coffee itu melewati banyak badai. Wah, ini bahasanya badai ya. Banyak badai yang udah berlalu lah. Pertama, 10 hari setelah Berdikari Coffee itu buka, tepatnya di tanggal 14 Maret 2020, pemerintah mengumumkan pandemi ini mulai merebak dan mulai istilahnya waktu itu lockdown. Itu di tanggal 14 Maret 2020, itu baru 10 hari Berdikari Coffee buka. Itu mungkin tantangan pertama ya. Nah, kita buka 1 bulan, akhirnya kita dipaksa tutup oleh Satpol PP dan polisi dan rukun warga sekitar. Itu adalah tantangan kedua. Yang notabene masih sinkron juga dengan tantangan yang pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, kita mungkin bisa sedikit curi-curi ya ketika pandemi kita terbuka dengan berbagai batasan-batasan seperti itu. Nah, tantangan berikutnya ini adalah muncul ketika datangnya sebuah investor masuk mengembangkan Berdikari Coffee yang ternyata secara tim ini memang belum solid dan belum kuat, dan brandingnya pun belum kuat. Nah, tantangannya adalah di waktu itu kita ini bisa dibilang anak kecil yang sok-sokan buka cabang gitu, padahal brand kamu itu belum besar gitu. Nah, mengakibatkan ya isu di luaran sana jelas jelek ya, karena akhirnya berdiri tutup nih, terus rugi dan lain-lain. Nah, ini tantangan yang berat juga untuk Berdikari yang ada di Magelang ya. Tadi kan investor di Jogja. Nah, karena ketika ada 2
dua cabang ini yang tadi aku bilang secara tim belum matang, ini ternyata dua-duanya jadi hancur. Jadi tantangan selanjutnya adalah Berdikari Coffee ini akhirnya yang Magelang pun ikut tutup, bisa dibilang kita rugi beberapa juta gitu loh. Nah, terus tantangan selanjutnya adalah di bagian tim sendiri. Yang tadi aku bilang, karena kita tuh sebenarnya belum siap ya, atau masih immature ya, untuk membuka cabang, timnya belum kuat, yang mengakibatkan di sini banyak konflik internal, yang mengakibatkan ada perpecahan lah di tim kita, di owner kita. Jadinya sekarang ownernya tinggal 2, jadi aku dan Om aja. Terus untuk tantangan selanjutnya mungkin setelah post pandemi ya jelas pertumbuhan industri kopi ini meningkat drastis ya. Bisa dibilang ini sebagai tantangan yang cukup berat untuk kedai kopi kecil, apalagi ketika franchise besar ini masuk ke kota kecil ini gitu. Kore, Starbucks, dan kawan-kawannya kayak gitu. Gimana guys? Keren banget kan cerita kafe ini? Ternyata di balik setiap kesuksesan ada perjuangan dan kerja keras yang gak main-main. Jadi buat kalian yang lagi berjuang meraih mimpi, jangan pernah menyerah ya. Semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. See you next time.